Diskusi panel 1 kelompok 5. Pembahasan ragam upaya pembelajaran di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai ragam upaya pembelajaran di masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan Istian Dayani yang akan menjadi moderator dalam diskusi. Tak lupa para panelis yang akan menyampaikan gagasan atau ide mengenai tema yang dibicarakan. Para panelis tersebut yaitu Aldino Zaki Fayat, Wulan Indah Sundari, Diah Anggraini Murti Ningtyas, Daimatu Farika. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak banyak di sektor kehidupan, tak terkecuali di sektor pendidikan. Saat COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia, pemerintah pun segera menginstruksikan kepada jajarannya untuk menutup sementara sekolah-sekolah dan universitas. Karena salah satu penyebaran COVID-19 ini yaitu melalui droplet, seperti seseorang yang sedang batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Untuk itu mari kita dengarkan pandangan dari Saudara Aldino mengenai pembelajaran di masa COVID-19 ini. Silakan Saudara Aldino. Baik, terima kasih kepada Saudara Isti yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Menurut saya, pembelajaran di era COVID-19 ini sangatlah menjadi mengganggu untuk kegiatan belajar mengajar. Karena banyak kegiatan yang terganggu termasuk kegiatan sekolah dan perkuliahan. Dikarenakan pandemi COVID-19 telah menjangkiti Indonesia selama kurang lebih 8 bulan. Salah satu pandemi COVID-19 memaksa para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Proses pembelajaran secara online pun tidak luput dari berbagai gangguan dan kendala yang dihadapi oleh para pelajar dan mahasiswa, serta guru dan dosen. Banyak hal-hal yang dikeluhkan oleh para pelajar dan mahasiswa mengenai pembelajaran online ini, seperti susahnya sinyal, ketidakpunyaan HP dan laptop, mahalnya harga kuota, dan ketidakpahaman para siswa dan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran online. Dalam pembelajaran online ini, mungkin mood para pelajar dan mahasiswa dalam belajar kurang, karena di rumah mereka belajar sendiri. Sedangkan jika dengan belajar tatap muka akan bertemu dengan teman-temannya. Para orang tua pun juga banyak yang mengeluh, terutama yang anaknya masih SD. Hal ini dikarenakan harus mendampingi anak dalam belajar dan banyaknya PR yang sekolah berikan. Secara otomatis, orang tua harus mengajari mereka. Tetapi para orang tua merasa kesulitannya karena materi yang diberikan kepada anaknya berbeda dari materi yang didapat saat sekolah dulu. Kemudian di kala waktu pembelajaran, mungkin banyak para pelajar dan mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran online. Mereka banyak yang bermain, bahkan tertidur, terutama anak-anak kecil yang dari mulai pagi sampai dengan sore hanya bermain saja. Itulah pandangan tentang pembelajaran di era pandemi COVID-19 menurut saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kemudian waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aldino. Ya memang ya sangat mengganggu apalagi untuk anak yang baru masuk di sekolah, terutama anak-anak TK yang masuk di tahun pelajaran ajaran baru ini. Lalu kita akan mendengarkan pendapat dari Saudari Angga mengenai metode apakah yang cocok untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Silakan Saudari Angga. Baik, terima kasih Saudari Isti. Saya akan menyampaikan gagasan saya tentang
metode yang digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Metode yang sangat tepat yaitu menggunakan metode e-learning, metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Sistem pembelajaran ini tidak menitikberatkan pada pertemuan tatap muka langsung, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja. Ini juga sudah menjadi kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Jadi selain kita bisa melakukan pembelajaran, kita juga bisa menguasai kemajuan teknologi dan mengetahui permasalahan proses pendidikan di masa sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Saudari Angga. Mari kita lanjut mendengarkan pendapat dari Saudari Wulan mengenai menanggapi metode yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Angga. Apakah efektif pembelajaran daring seperti itu dilakukan sekarang? Silakan Saudari Wulan. Baik, terima kasih Mbak Isti. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya. Menurut saya, pembelajaran daring dirasa kurang efektif karena siswa memiliki kesulitan untuk belajar online, yaitu sinyal maupun kuota. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan kuota, tetapi jika sinyalnya tidak ada, maka hal tersebut sama saja tidak efektif. Kemudian dalam mata pelajaran yang membutuhkan praktik seperti IPA dan olahraga, sepertinya kurang cocok untuk daring, karena butuh penjelasan langsung dan waktu banyak, sementara daring sangat terbatas. Ini menjadi kelemahan tersendiri bagi guru dan siswa, khususnya kedua mata pelajaran tersebut. Siswa juga mulai merasa jenuh belajar di rumah dan ingin segera bertatap muka dengan guru dan teman-temannya. Kejenuhan siswa tersebut terjadi karena mereka bosan dengan kondisi dan situasi yang ada yang memaksa mereka untuk tetap berada pada kondisi dan situasi tersebut, seperti tidak boleh keluar rumah, mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, dimarahi orang tua, dan lain-lain. Dalam pembelajaran daring ini banyak hambatannya, terutama pada tugas yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan materi secara maksimal, sehingga para pelajar mengalami kesulitan dan akhirnya stres. Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan sistem pelajaran daring. Banyak mahasiswa yang harus menunda penelitian mereka karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir pun terhambat. Akibatnya, target lulus terancam tertunda. Lalu, jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau terjadi perbedaan pendapat, mungkin akan lebih mudah didiskusikan. Namun, dalam hal belajar online akan terasa sulit. Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu yang bicara, ada kemungkinan yang lain berbicara dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi ketika banyak bicara. Dengan kata lain, suara di dalam video pertemuan saling tumpang tindih. Terima kasih Saudara Wulan atas pendapatnya. Ya memang pembelajaran daring ini sangat banyak kekurangannya, seperti susahnya sinyal, kurangnya kuota, atau malah ada yang tidak mempunyai gadget untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk itu mari kita dengarkan dari Saudari Farikah, upaya apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk menangani masalah pendidikan ini. Silakan Saudara Farikah. Baik, beragam upaya dilakukan pemerintah untuk menunjukkan pembelajaran dari rumah untuk siswa didik yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Upaya itu harus dimulai dari adanya kurikulum darurat hingga program belajar di televisi. Upaya itu juga harus dilakukan berbagai instansi pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya. Harus terus memberikan dukungan pembelajaran dari rumah, mulai dari program belajar di TV hingga beragam aplikasi. Bahkan Kominfo juga harus sudah mengadakan digital talent scholarship. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada para panelis yang telah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Berikut saya simpulkan dari pendapat yang sudah disampaikan.
Pembelajaran di masa pandemi sangat berdampak pada sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Metode-metode yang digunakan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, yaitu metode e-learning atau belajar daring. Akan tetapi, metode ini banyak kendala yang masih ditemukan, yaitu kendala seperti susah sinyal, tidak ada kuota, dan ada beberapa peserta didik yang tidak mempunyai gadget untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk itu, upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk menangani pembelajaran di masa pandemi ini yaitu membuat kurikulum darurat, pembelajaran dilakukan di televisi dan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disupport oleh pemerintah. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi kali ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai pandangan pembelajaran di masa pandemi. Sekian diskusi kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.